Ya, selamat pagi, semuanya yang menonton. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review jurnal yang merupakan penugasan dari, Rekayasa Perangkat Lunak, untuk semester 3 jurusan Informatika Universitas Udayana pada tahun 2023 ini. Nah, di sini jurnal yang saya ambil adalah Integrasi Sistem International Classification Primary Care pada rekam medis elektronik berbasis software as a service atau SaaS bagi dokter keluarga. Nah, jadi ini merupakan jurnal yang ditulis oleh Nuryati, Dian Budi Santoso, dan Nur Rohman pada tahun 2023 yang dirilis pada jurnal Jeremy, Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan. Di sini review jurnal menggunakan jurnal yang berkaitan dengan software development dengan prototipe sebagai metode pengembangannya. Mungkin saya tidak usah menjelaskan lebih lanjut mengenai prototipe sebagai metodenya. Yang jelas, prototipe adalah pembuatan prototipe secara berkala dan memberikan saran atau feedback kepada pengguna sampai prototipe tersebut dirasa cukup. Oke, mungkin saya langsung saja masuk ke selanjutnya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Andreas Pananggian Tamba. NIM saya 2208566136 dari kelas D. Di sini fotonya ini bukan foto saya, tapi mungkin sosok yang saya idolakan. Konten yang akan saya jelaskan di sini ada tiga: pendahuluan, pembahasan, penutup. Mungkin saya di pendahuluan akan lebih membahas kepada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan akan saya cantumkan di laporan. Mungkin teman-teman yang belum dapat bisa di WA saya untuk mendapatkan rumusan masalah dan tujuannya. Namun ini berada di papernya. Baru yang kedua ada pembahasan, yaitu adalah isi dari review paper. Di sini juga berisi tentang bagaimana peran prototipe tersebut. Yang ketiga adalah penutup yang berisi kesimpulan dari saya dan kesimpulan dari jurnal tersebut. Sebelum saya masuk ke review jurnalnya, mungkin saya membagikan dulu quotes yang menurut saya cukup menarik. Quotes ini merupakan dari Alan Cooper. Beliau merupakan salah satu UI UX terkenal, UI UX designer yang terkenal. Namun selain itu juga dia sebagai sangat terkenal di pengembangan software. Jadi ini dinamakan, maksud saya quotes-nya ini dengan tulisan seperti ini. If we want users to like our software, we should design it to behave like a likable person. Jadi untuk membangun sebuah software, kita harus mendesain software tersebut untuk berperilaku seperti orang yang disukai. Jadi orang yang mudah disukai oleh orang lain. Nah, jadi mudahnya adalah saat kita membangun sebuah software itu, bagaimana kita mendesain sebaik mungkin sehingga orang tuh nyaman lah dengan software yang kita bangun. Oke, mungkin kita lanjut. Jadi yang pertama ke pendahuluan. Jadi di latar belakangnya ini adalah penggunaan teknologi informasi dalam bidang kesehatan yang memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas kesehatan. Meskipun begitu, terdapat hambatan dan implementasi rekam medis yang hambatan dalam implementasi rekam medis itu kekhawatiran bahwa dokter atau tenaga kesehatan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengisikan data dalam format elektronik dibanding dengan mencatat data pada rekam medis kertas. Mungkin sebelum saya lanjut lagi, di sini ada dua istilah penting, yaitu pertama ada ICD-10 dan ICPC. Jadi ICD ini adalah klasifikasi penyakit internasional, dan ICPC ini ICPC ini adalah International Classification Primary Care. Jadi seperti judulnya, jadi primary care-nya ini seperti apa. Jadi sistemnya ini kan gara-gara bersifat internasional juga kan. Jadi dia ini masuk ke kode yang bersifat internasional juga. Jadi mungkin segitu saja dari istilah-istilah yang ingin saya sebutkan. Jadi ICPC dan ICD-10. Nah, oke, lanjut. Jadi, klinik dokter keluarga di Indonesia, khususnya yang telah menjadi mitra BPJS, telah terbiasa menggunakan sistem yang berbasis elektronik. Dikarenakan semua mitra BPJS Kesehatan harus menginputkan data pelayanan yang diberikan kepada pasien BPJS Kesehatan, mulai dari software khusus secara online. Jadi,
Ada juga pengkodean penyakit yang dimasukkan ke BPJS. Tapi, software yang disediakan BPJS Kesehatan tersebut belum menggantikan fungsi rekam medis di klinik dokter keluarga. Hal ini dikarenakan software masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti keterbatasan item pencatatan, keterbatasan untuk pasien BPJS, ataupun data pasien umum tidak dapat diinput. Dan sistem klasifikasi penggunaan ICD-nya juga belum ya. Nah, jadi dari latar belakang tersebut, peneliti ketiga orang penulis ini termotivasi untuk membuat sebuah software yang sudah dilakukan integrasi antara kode ICD dan ICPC, serta tidak perlu khawatir terkait teknis instalasi dan maintenance dari rekam medis elektronik yang digunakan, karena software yang akan dibuat dapat diakses secara online dan kapan saja sepanjang akses internet baik menggunakan komputer maupun smartphone. Kita lanjut ke metode penelitiannya, itu penelitiannya menggunakan research and development. Lalu subjek penelitian adalah manajer wahana pendidikan layanan primer UGM dan eksklusi. Kriterianya dokter umum yang membuka di klinik dokter keluarga, memiliki komputer, bersedia menjadi mitra implementasi, dan tiga itu saja ya. Lalu yang eksklusi yang hanya di situ saja. Yang secara eksklusif itu dokter gigi yang membuka klinik praktik mandiri, dokter spesialis yang membuka klinik praktik mandiri. Mungkin pengumpulan datanya ini menggunakan wawancara dan focus group discussion, yang data yang dikumpul ini fitur dari integrasi ICPC. Namun di sini tidak dijelaskan secara rinci hasil wawancaranya, sehingga saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai ICPC. Mungkin segitu saja dulu dari latar belakang pembuatan dari review yang saya dapat. Mungkin saya masuk ke pembahasan. Jadi di pembahasan ini dibagi menjadi 5 bagian. Pertama itu adalah identifikasi klasifikasi kode ICPC dan ICD. Ini sesuai dengan reviewnya ya, sesuai dengan jurnalnya. Lalu pengembangan rancangan basis data, input data ICPC ke basis data EMR, rancangan user interface otomasi kode ICPC, implementasi desain ke dalam bentuk prototipe rekam medis elektronik. Nah, selain di nomor 5, prototipe ini juga metode prototipe ini ada di input data ICPC ya. Maksud saya pengembangan rancangan basis datanya itu menggunakan prototipe, di situ dijelaskan. Oke, mungkin kita lanjut ke yang ini. Jadi di sini ada klasifikasi kode ICPC dan ICD. Jadi ada klasifikasinya. Jadi di sini ada form inputnya. Jadi harus akan dimasukkan misal dari seseorang, dimasukkan di input rekam medisnya dia. Setelah itu di sini diberikan dia identifikasi kode ICPC kepada orang tersebut itu. Jadi misalnya dia kodenya A01, ini namanya disebut, lalu shortnya apa, baru ICD-nya apa, INC-nya apa, baru apa yang disebut Excel-nya, kayak gitu. Nah, jadi format pelaporan klinik dokter layanan primer meliputi 10 laporan, jumlah kunjungan, penggunaan obat, peserta asuransi, laporan penyakit menular, laporan penyakit menular bulanan dan tahunan, laporan tindakan, laporan rujukan, laporan ibu hamil, laporan ibu melahirkan, laporan penggunaan KB. Jadi itu harus dilaporkan, dan terakhir itu adalah laporan imunisasi. Nah, jika pelaporan itu tidak terganggu, adanya integrasi ICPC pada rekam medis elektronik. Oke, kita lanjut ke pengembangan rancangan basis data. Nah, jadi di sini itu program ini dikembangkan dengan PHP, bahasa pemrograman PHP, dengan framework yaitu Laravel. Laravel yang merupakan framework yang populer. Rekam medis dikembangkan dengan menggunakan tahapan-tahapan pada metode prototyping. Metode ini menggunakan pendekatan pengembangan software berbasis pengalaman dan eksperimen. Prototyping menghasilkan versi awal dari sebuah software atau prototype yang menggambarkan sistem secara keseluruhan, yang memungkinkan pengembang melakukan eksperimen dalam kontak dan calon pengguna untuk mengidentifikasi kekurangan dan mendapatkan masukan demi penyempurnaan sistem ke depan. Salah satu elemen kunci dari pengembangan software
prototype software ini adalah melakukan komunikasi efektif dengan calon pengguna. Perbaikan dan penyempurnaan prototipe akan terus dilakukan sampai mendapatkan persetujuan calon pengguna sehingga siap diimplementasikan. Nah, jadi untuk datanya ini seperti ini ya. Jadi misalnya ada ICD 10, lalu ada ICPC, ICD code ini primary-nya, ICPC code ini adalah primary-nya. Lalu ini ICPC di sini adalah foreign key-nya. Jadi dibawa ke ICD. Lalu ada penginputan data ICPC. Maaf, sorry. Nah, jadi input datanya ini di-input ke sini. Jadi ini sudah ter-input secara otomatis. Ini sudah sekaligus dengan user interface-nya. Lalu ada kesadaran. Di sini ada apa? Bisa jadi drop down. Lalu dimasukkan semua, lalu subjektif, objektif, assessment, dan plan-nya di sini. Lalu di sini ada pencarian kode ICD 10-nya apa, jadi dicari, baru secara berdasarkan ICD-nya nanti keluar akan kode ICPC-nya. Nah, mungkin kita langsung masuk ke bahas yang terakhir, jadi yaitu adalah implementasi desain ke dalam bentuk prototipe. Nah, jadi ini. Jadi dia ini langsung dibuat ini dalam bentuk website ya, gara-gara PHP kan. Jadi dia bentuknya seperti ini, diagnosis. Ini dia ICPC code-nya itu adalah segini, lalu ini ada ICD-nya. Jadi dia langsung ini udah dalam bentuk front end-nya. Nah, oke. Mungkin dari kesimpulan dari saya itu adalah, jadi dalam melakukan integrasi sistem internasional atau classification primary key ICPC, metode prototipe membuktikan keberhasilan dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan pengguna dan merespons secara cepat terhadap masukan pengguna. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan perangkat lunak yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan praktisi kesehatan, tetapi juga membangun kemitraan yang erat antara pengembang dan pengguna. Seperti itu ya. Jadi yang bisa dilakukan sebenarnya sarannya itu adalah bisa melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur dampak integrasi, kepatuhan regulasi, pelibatan pihak terkait, dan pengembangan yang berkelanjutan. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Saya izin stop.